Football Universe. Mengapa ratusan Aremania harus lompat dan merusak pagar, serta turun ke lapangan setelah peluit panjang? Mengapa salahkan polisi yang berniat menjaga keselamatan pemain dan petugas pertandingan yang ada di lapangan? Mengapa harus ada korban jiwa? Kalau ditanyakan terus, mungkin ada puluhan pertanyaan yang tak masuk logika. Tetapi hal ini terjadi. Arema dan Persebaya kembali lagi bentrok. Kali ini kami coba jabarkan psikologi rivalitas supporter agar sehat untuk sepak bola Indonesia. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, kalah menang itu biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah ketika kita selalu ingin tim yang kita dukung selalu menang. Kalau kalah, maka kita pun mencoba mempersalahkan hal-hal ataupun benda-benda yang sebenarnya bukan alasan utama kekalahan tim kita. Kursi stadion dirusak, pagar dibobol, mobil polisi dibakar, kaca dipecahkan, dan sebagainya. Dalam psikologi sosial, hal ini yang dinamakan fanatisme supporter olahraga. Awalnya para supporter hanyalah individu biasa yang menyukai sepak bola. Di rumah dia adalah seorang ayah, ibu, atau anak yang baik, dan pada umumnya dapat dikategorikan dalam individu yang baik. Tetapi sewaktu masuk dalam kumpulan supporter, dia pun kemudian menjadi berbeda identitasnya. Mudah terhasut dan seringkali tidak memikirkan tindakan-tindakan yang dilakukannya bersama-sama supporter lainnya. Kondisi dalam berinteraksi sosial dipengaruhi tidak hanya oleh proses kejiwaan, namun juga kondisi lingkungan. Faktor lingkungan berlaku seperti norma, nilai, aturan sosial, budaya, dan lainnya. Lingkungan tersebut mempengaruhi harga diri, etos kerja, kebanggaan, semangat hidup, ataupun kesadaran orang dalam kehidupan sehari-hari. Peranan keluarga, teman, pergaulan, dan orang-orang dalam lingkungan juga membentuk kepribadian seseorang, mendorong semangat, prestasi seseorang dalam mencapai keberhasilan. Hal ini yang disampaikan salah satu profesor psikologi ternama, yaitu Leonard L. Glass. Sebagian besar seseorang memutuskan untuk menjadi bonek atau Aremania adalah karena rasa cinta yang dalam terhadap tim sepak bola tersebut. Mereka ini kemudian masuk dalam pergaulan antar supporter, menyaksikan tim kesayangannya berlaga di stadion, mencoba menyanyikan chant, mendengarkan teriakan semangat untuk tim tercinta. Kemudian juga kadang mendengar cacian atau makian saat tim gagal mencetak gol. Melihat beberapa orang buang sampah sembarangan di stadion, pipis sembarangan, melempar botol ke lapangan, menyalakan flare, dan berbagai aktivitas lainnya. Perlahan mereka pun menganggap hal tersebut biasa terjadi. Padahal mereka tidak tahu apakah aktivitas tersebut benar atau salah, merugikan orang lain atau tidak. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta terhadap klub kebanggaan semakin meningkat. Mereka pun mulai mengenal rivalitas antar klub yang sedari dulu bermusuhan. Tanpa sadar bahwa memusuhi orang lain adalah hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Mereka pun ikut-ikutan akan hal ini, sehingga terjadilah bentrok-bentrok baik verbal maupun fisik yang berlanjut terus sampai ada jatuh korban jiwa. Kondisi ini telah terjadi di sepak bola Indonesia sejak lama, dan bahkan perseteruan antara Arema dan Persebaya bisa dikategorikan sebagai perseteruan yang tak ada habisnya. Supporter mereka tak bisa duduk bersama dalam satu stadion, dan bahkan dibuat perjanjian jika supporter masing-masing klub dilarang datang ke stadion lawan guna menjaga perdamaian. Apakah hal ini mendamaikan? Tentu saja tidak.
Sepak bola yang seharusnya mendamaikan justru menjadi propaganda agar kedua kelompok supporter tetap bermusuhan. Dalam pemaparannya, psikolog UGM, Profesor Dr. Kuncoro, PhD, menjelaskan tindakan anarkis ataupun kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepak bola terjadi karena dipengaruhi oleh jiwa massa. Anarkisme yang terjadi pada supporter bola ini karena jiwa massa. Jelasnya dikutip dari laman UGM. Kuncoro menyampaikan bahwa seseorang atau individu dapat bersikap berbeda saat berada di tengah massa atau gerombolan. Ketika berada di tengah massa, individu akan terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak akan dilakukan saat dia sedang sendiri. Jiwa massa ini timbul ketika berada di tengah kerumunan massa, sehingga memunculkan perilaku aneh yang saat dia sendirian tidak akan pernah berani untuk melakukan hal-hal tersebut. Apalagi ditambah dengan mengenakan pakaian atau atribut tim tersebut, yang kemudian menggambarkan dia adalah bagian dari mereka. Aremania dan bonek telah berseteru sejak 90-an. Padahal awalnya mereka bersaudara, sama-sama Jawa Timur. Tetapi gesekan terus terjadi, dan awet hingga saat ini. Bagi bonek, Persebaya boleh kalah lawan siapa saja, Bali United, Persipura, PSMS, PSM, dan sebagainya, tetapi jangan sampai kalah saat lawan Arema. Begitupun sebaliknya, Aremania tak pernah terima kalau Arema kalah dari Persebaya. Tetapi yang mereka tidak sadar bahwa dalam sepak bola, tim terbaik dunia pun bisa kalah. Dan kekalahan adalah proses yang baik agar tim kita bisa melakukan sebuah evaluasi. AC Milan dulu berjaya, sekarang terseok-seok dan kalah juga. Manchester United dulu perkasa, tetapi sekarang jadi bulan-bulanan. Brazil dulu juara dunia, sekarang nggak pernah masuk final karena kalah juga. Jadi kekalahan harus dimaknai sebagai hal yang wajar. Bahkan ketika tim kita kalah beruntun, kita harus juga tetap hargai itu sebagai proses panjang sebuah tim. Liverpool dulu sangat jaya, tetapi harus menanti selama kurang lebih 20 tahun untuk bisa berjaya lagi di Liga Inggris. Sebagai seorang supporter atau fans, atau ultras, atau hooligan, atau apalah sebutannya, kita harus sadar bahwa yang bermain sepak bola itu pemain profesional yang harus kita dukung. Kita sendiri kan tidak bisa sehebat mereka dalam bermain sepak bola. Jadi jangan bertindak seenaknya, masuk stadion, lompat pagar, dan menunjukkan muka garang. Hei, kalian masuk lapangan itu sama juga nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa main bola menggantikan para pemain kan? Nggak bisa cetak gol juga kan? Masuk stadion itu hanya akan memperkeruh suasana dan membuat petugas keamanan akan bertindak tegas untuk mengusir kalian. Kalau diusir dari lapangan, terus dikejar, dan kalian lari, itu kan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan penonton yang lain. Alhasil sudah terjadi kejadian Kanjuruhan kemarin. Banyak penonton yang tidak masuk lapangan menjadi korban. Bukan hanya remaja dan pria, tetapi wanita, anak-anak, bahkan balita. Hal-hal seperti ini yang kemudian membuat sepak bola Indonesia yang sedang bagus prestasinya menjadi tercoreng di mata dunia. Beberapa waktu lalu, juga para bonek yang tak mau menerima kekalahan Persebaya memutuskan untuk merusak stadion dan fasilitasnya. Tetapi parahnya yang mereka rusak bukan stadion mereka sendiri, tetapi stadion orang lain, yaitu Delta Sidoarjo. Sejumlah besar pagar dibobol dan kursi dirusak, kaca dipecahkan, dan lain-lain. Hal ini berimbas pada mundurnya Presiden Persebaya, Asrul Ananda, karena sangat malu akan tindakan bonek yang tidak terpuji. Sampai kapan bonek dan Aremania bisa dewasa? Apakah harus PSSI membekukan Persebaya dan Arema dari Liga Indonesia selama 10 tahun ke depan sebagai hukuman dan pembelajaran bagi kedua kubu supporter?
sekaligus juga pembelajaran bagi kubu supporter lain. Jackmania mungkin, Bobotoh mungkin, atau siapapun. Ayolah, dewasa dikit. Mari sama-sama ciptakan suasana yang kondusif untuk sepak bola Indonesia. Ada juga kok supporter yang ketika timnya kalah, mereka justru support dan meminta manajemen serta pemain bekerja lebih keras. Mereka tak merusak stadion dan juga melakukan tindakan anarkis seperti masuk ke lapangan. Kalau supporter lain bisa, mengapa Aremania dan Bonek nggak bisa? Kami percaya kalian, kami tahu kalian orang baik, dan kita semua saudara. Ketika timnas kemarin bermain, kami tahu kita semua bergembira, dari Sabang sampai Merauke. Jadi mari sama-sama ciptakan atmosfer sepak bola yang sehat di Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia dan turut berduka untuk tragedi Kanjuruhan.